Hai, salam kenal, gua Ni. Tanpa basa-basi, kita mulai saja alur ceritanya. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya seorang pria yang bernama Dodol. Dodol ini sedang melayani pesan dari pelanggannya untuk menyewakan jasa pasangannya yang bernama Stella. Jadi Stella ini adalah pacarnya si Dodol. Sementara itu, Stella pun sibuk berdandan untuk mempercantik dirinya di hadapan pelanggannya nanti yang akan bertemu. Setelah Stella sudah selesai berdandan, mereka berdua pun bergegas menemui pelanggan itu untuk bermain maksiliat yang penuh semangat. Tapi sayangnya pelanggannya ini ternyata miskin dan membuat Stella pun kesal. Dikarenakan uang yang diterima Stella tak sebanding dengan usahanya saat bermain maksiliat. Stella pun nekat pencuri beberapa perhiasan dari pelanggannya itu untuk dijual di toko biru. Dan mereka pun bergegas pulang, akan tetapi sesampainya mereka di rumah, bos mereka yang bernama Dedi terdengar suara kemarahannya setelah mendengar laporan pencurian dari pelanggannya tersebut. Bosnya pun menuntut hasil kerja Stella dan juga hasil penjualan emas dari perbuatan Stella, lalu memintanya untuk segera transfer uang tersebut. Bos ini mengambil potongan penghasilan yang tidak masuk akal dari Stella, padahal yang bekerja keras yang berusaha memainkan biji pelanggannya adalah Stella itu sendiri, bukan si bosnya. Namun malah bosnya yang semakin menjadi kaya raya. Stella yang merasa tidak adil berencana keluar dari EPEP, yaitu sebuah agensi yang menaungi mereka, dan ia ingin mengajak Dodol untuk keluar bersama. Namun Dodol memilih menolak karena merasa tidak aman melakukan kegiatan ilegal tanpa perlindungan agensi itu. Meskipun frustasi dengan keadaan saat ini, namun Dodol masih enggan untuk meninggalkan agensi tersebut dikarenakan merasa masih membutuhkan perlindungan agensi itu. Stella pun tetap masih bertekad mencari tambahan lain untuk mengkhianati si EPEP dari agensinya dengan mencari pelanggan lain menggunakan caranya sendiri. Pencarian pelanggan pertama dimulai dengan mengunjungi apartemen dari seorang pemuda kaya raya. Awalnya mereka terlibat percekcokan yang dimana Dodol masih merasa was-was dari kegiatan ilegal ini. Dan akhirnya pelanggan tersebut meminta pelayanan ekstra kepada Stella dan langsung bermain di saat itu juga. Kemudian di ruangan lain ada seorang wanita yang sedang melayani pelanggannya. Namun pelanggannya itu memperlakukan wanita tersebut dengan kasar, sehingga wanita itu langsung kabur dan berlari ke arah luar. Tapi sayangnya pelanggan tersebut tidak terima ditinggalkan begitu saja. Lalu ia mengejar wanita itu sampai-sampai pelanggan itu menghantamnya. Dodol sebagai laki-laki jantan melihat tersebut tidaklah tinggal diam. Ia menghajar pria tersebut sampai-sampai mukanya tak terbentuk lagi. Wanita tersebut bernama Baby. Dodol dan Stella pun langsung membawa Baby ke rumah yang disewa oleh bos Stella untuk tinggal bersama. Oh, jadi ini tuh rumah mes-mesan dari bosnya. Baby mengaku terlahir dari keluarga broken home. Lalu Baby menceritakan bahwa ayahnya adalah seorang polisi yang nakal. Bahkan pernah mengajaknya untuk bermain adegan panas di atas ranjang. Dikarenakan Baby memiliki banyak trauma yang didapat dengan hal-hal tentang kepolisian. Oleh karena itu, pria yang menyewanya tadi, Baby pun langsung meninggalkannya setelah pria itu mencoba memborgol Baby. Dan pria itu pun mengatakan bahwa ia ingin bermain dengan cara yang berbeda dari wanita-wanita sebelumnya. Oh, jadi gitu. Keesokan harinya, Baby sudah memasak nasgor untuk menyiapkan sarapan pagi bersama Stella dan juga Dodol. Hal itu mematahkan keraguan Dodol, yang dimana Dodol mengira bahwa Baby akan menjadi anak manja dan juga anak pemalas. Tetapi sebenarnya Baby adalah anak yang sangat rajin. Dan di saat itu juga bos menelpon dan menyuruh Stella untuk melayani pelanggan barunya. Kemudian Stella pun menitipkan rumah beserta kuncinya kepada Baby. Dan padahal Baby adalah orang baru di rumah ini. Ketika Dodol dan Stella sudah pergi cukup jauh dari rumah ini, barulah Baby berulah dia masuk ke kamar Stella dan mencoba berbagai parfum. Kemudian Baby pun mengambil foto Dodol dan melakukan hal yang tak terduga, yaitu melakukan senam dua jari pada lubang rimbunya sambil membayangkan muka Dodol. Saat malam harinya, Stella dan Dodol sudah kembali pulang ke rumah ini. Akan tetapi pintu saat ini posisi sedang terkunci, sedangkan Baby tidak ada di dalam rumah ini. Dan ternyata Baby sedang melayani seorang pelanggan di sebuah hotel. Edan. Beberapa jam kemudian, Baby pun pulang sambil meminta maaf dan sambil membawakan beberapa barang untuk memenuhi kebutuhan rumah tersebut. Akan tetapi Stella tetap saja marah kepada Baby dikarenakan Baby tidak meninggalkan kunci rumah di tempat yang sudah seharusnya diletakkan tersembunyi. Setelah itu kemudian datanglah seorang wanita yang memanggil nama Baby.
di rumah si Dodol dan Stella ini. Dan ternyata ia adalah seorang ibu dari Baby. Dan ternyata lagi Baby telah kabur dari rumahnya. Ia pun disuruh pulang berkali-kali oleh ibunya. Namun Baby tak pernah mau karena merasa sakit hati dengan perlakuan dari ayahnya yang suka melecehkannya. Pertengkaran ibu dan anak pun berlangsung dengan dramatis, bahkan sampai-sampai harus dipisahkan oleh Stella dan juga Dodol. Setelah keadaan membaik, Baby pun menceritakan kembali betapa jahatnya sang ayah, bagaimana ia diperlakukannya sangatlah tak wajar. Namun Stella menyuruh Baby untuk melaporkannya saja ke polisi. Akan tetapi Baby pun merasa ragu apakah para aparat akan mempercayai omongannya. Baby pun terus-terusan menceritakan kisahnya untuk membangun simpati kepada Stella dan juga Dodol. Sehingga Stella dan Dodol pun merasa perlu untuk melindunginya dan memberikan tempat tinggal berlama-lama untuk dirinya. Iya sih, aku juga sedih sih dengernya. Keesokan harinya, Baby meminta izin keluar rumah untuk merayakan hari ulang tahunnya dengan melakukannya seorang diri. Tentu saja Stella dan Dodol pun tidak akan membiarkan Baby merayakan seorang diri. Sehingga mereka bersama bersenang-senang menikmati musik klub dan juga menikmati minum. Lalu kemudian Baby mengatakan kepada Stella bahwa ia baru saja berumur 19 tahun. Dan Stella pun berpikir usia yang sangat muda untuk seorang wanita yang terlibat dalam dunia malam. Setelah pesta usai, Stella yang sudah merasa oleng dibawa Dodol ke dalam kamar mereka. Baby pun merasa iri dengan kemesraan Dodol dan Stella yang sudah seperti suami istri. Namun benih-benih pada Baby pun seketika mencoba menggoda hasratnya Dodol. Akan tetapi Dodol lebih memilih untuk bersama Stella terus bersamanya. Dan kuat juga ya Dodol. Setelah Baby tak dihiraukan Dodol, ia pun keluar dari kamar mereka. Kemudian Dodol dan Stella pun langsung membabat lubang pada Stella sampai-sampai keringat mereka berdua bercucuran. Keesokan harinya, Baby yang masih penasaran dengan Dodol mencoba kembali menggodanya dengan memamerkan buah dada Baby yang sangat menonjol. Namun batang Dodol tetap saja tidak bereaksi dikarenakan Dodol tetap setia kepada Stella. Pupus sudah harapan Baby kepada Dodol, akan tetapi Baby akan terus mencoba di lain hari. Keren juga Baby, hasratnya benar-benar timbul saat melihat Dodol. Kemudian diperlihatkan pada Stella yang merasa sakit demam pada tubuhnya. Tak lama kemudian bosnya mendesak Stella untuk melayani pelanggan barunya lagi. Dan disinilah kesempatan Baby untuk beraksi kembali. Baby pun mengajukan dirinya menggantikan Stella untuk sementara saja. Saat Dodol tidak ada pilihan lain, Dodol pun menerima tawaran tersebut. Saat Baby sudah mengenakan pakaian dinasnya, dan langsung melayani pelanggannya ini yang tidak sabar membabat lubang mulus pada Baby. Tak lama kemudian Stella pun menelepon Dodol yang memberitahu Dodol untuk segera pulang. Dikarenakan Stella khawatir saat Dodol tergoda oleh bujuk rayu pada Baby yang masih mulus itu. Lalu seketika teman Dodol yang bernama Meg tiba-tiba datang dan mengajaknya makan. Mereka berbincang-bincang pekerjaan di masa lalu dan Meg, seorang penyuka sesama batang, sempat bercanda dengan asumsi bahwa Baby adalah istri dari Dodol. Tapi lucunya Baby malah tertawa dan tidak mengatakan sesuatu kepada mereka. Keesokan harinya Dodol kembali menjaga Stella yang masih keadaan sakit. Stella memberitahu Dodol untuk mengambil uang tabungannya dikarenakan akan membawa adiknya yang berada di kampung halaman untuk segera pergi dari sana. Oh, jadi ternyata Stella punya adik di kampung halamannya. Namun Dodol pun menolak dan lebih mencari uang tambahan dengan menyewakan batang miliknya kepada orang lain. Anjing ngomong bangsat. Setelah Dodol pulang, ia menyerahkan semua uangnya yang hasil penyewaannya dari lubang black hole-nya dan memberikan uang tersebut kepada Stella. Pantat. Stella seketika langsung marah karena Dodol bertindak sendirian tanpa memberitahunya. Dodol pun mengatakan bahwa selama ini ia diperlakukan secara tidak adil oleh Stella. Meskipun diharapkan setia, tetapi Dodol harus saja merelakan Stella bermain dengan berbagai pria lain. Iya juga ya. Padahal Dodol juga mau pelanggannya dari Stella. Lah, pelanggannya kan cowok. Mereka sebenarnya adalah pasangan hidup, bukan sekedar mitra kerja yang melakukan semuanya demi formalitas. Kemudian Dodol pun pergi sambil berkesal hati yang lagi cekcok sama Stella
Ia pun ke sebuah klub untuk menikmati minum-minum dan juga mencoba menghilangkan rasa kesalnya itu. Dan di saat itulah Baby mengambil kesempatannya lagi untuk menemani Dodol dan juga menggodanya. Di sini Dodol dirayu habis-habisan sehingga kesetiaannya pada Stella seketika luntur. Dan akhirnya Dodol membabat lubang Baby yang mulus itu. Keesokan harinya, keadaan Stella sudah membaik dan mengungkapkan keegoisannya yang terhadap Dodol yang semalam pergi begitu saja, meninggalkannya tanpa memberi kabar. Dan akhirnya mereka berdua memutuskan untuk menikmati kemaksiliatan di saat itu juga. Saat sedang asik menikmati kemaksiliatan ini, tiba-tiba Baby muncul dan meminta untuk bergabung. Dan sesaat kemudian, setelah kejadian itu, Stella dengan Debbie kini mulai renggang dikarenakan Baby terus-terusan menumpang hidup dengan mereka. Ditambah lagi, Baby pernah meminta untuk bergabung saat sedang asik maksiliat. Tampak terlihat jelas bahwa Stella merasa terancam dengan keberadaan Baby saat ini. Ia takut gadis muda itu menggoda dan merebut Dodol darinya. Lah, orang udah kerebut, gimana sih lu? Tapi Stella belum tahu. Saat Stella keluar rumah seorang diri dan asik mengobrol dengan seorang wanita di luar rumah lah pokoknya, Baby pun mulai sangat berani menggoda Dodol. Di saat itu juga mereka melakukan maksiliat. Kemudian pada suatu hari sang bos menghubungi Stella, dan di saat itu juga Dodol dan Stella sepakat untuk mengakhiri ini semua setelah melayani pelanggan terakhirnya ini. Oh, dia mau cabut kayaknya dari agensi ini pelanggan terakhirnya. Saat Stella menunggu di atas, ternyata pelanggannya adalah seorang pria yang bernama Senator. Ini pertama kalinya Stella mendapatkan pelanggan dari pejabat penting. Kemudian mereka pun langsung melakukan maksiliat pada Stella dengan penuh energi. Akan tetapi Senator mengritualkan pembabatan secara kasar dan membuat Stella tidak merasa nyaman. Hingga situasi pun menjadi berbeda. Tanpa sengaja Stella menggeplak kepala Senator sampai-sampai membuatnya tak sadarkan diri. Stella pun langsung menceritakan kepada Dodol saat sudah di kamarnya. Ia menyampaikan bahwa Senator bersikap kasar dan hampir melukai pada lubang miliknya. Di saat itu juga mereka pun semakin was-was dikarenakan Senator adalah sesosok yang sangat berpengaruh di dunia ini. Dan seketika bos mereka ini langsung meneleponnya, dan untungnya Senator dalam keadaan baik-baik saja. Setelah kejadian itu, bos memberikan Stella pelanggan baru. Namun berbeda dengan kali ini, bos meminta Stella melakukan maksiliat 2 lawan 1. Namun Stella meminta kepada Dodol untuk melarikan diri saja bersama-sama. Setelah insiden itu terjadi, Dodol pun merasa sangat ketakutan. Oleh karena itu mereka terpaksa menuruti perintah dari bosnya ini dan juga akan membawa Baby sebagai partner tambahan. Sesaat kemudian, saat mereka makan bersama, Baby menceritakan bahwa Baby sudah menemukan tempat tinggal baru dan akan segera pindah. Dikarenakan Baby akan pergi, Stella pun menyuruh Baby untuk bergabung saja bersama EPEP agensi, sehingga ia bisa tetap tinggal di rumah ini. Namun Baby merasa ragu betapa berbahayanya bos mereka itu. Lalu pada siang harinya, Baby terlihat murung dan mengatakan bahwa Dodol dan Stella tidak akan bisa lari dari bos itu, karena bosnya akan terus-terusan mengejarnya sampai kemanapun. Namun Baby malah mengajak Dodol untuk melarikan diri saja bersamanya, agar bisa selamat dari keadaan rumit ini. Melihat dari perkataan Baby, Dodol menyadari bahwa Baby memiliki informasi yang sangat penting dari keadaan rumit ini. Meskipun Baby tidak mengatakannya sama sekali, hanya saja ia mengajaknya untuk pergi bersamanya. Saat Baby memeluk Dodol sambil menciumnya, dengan terlihat jelas bahwa Stella memperhatikan mereka dari tadi dari balik jendela. Stella pun langsung marah dan langsung memukul Baby saat mengetahui perselingkuhan mereka. Dodol juga mendapatkan geplakan dari Stella karena ketahuan selingkuh dengan Baby yang mulus ini. Tetapi dengan polosnya, Baby mengakui bahwa ia yang menggoda Dodol duluan karena ia benar-benar mencintai sesosok Dodol yang menawan. Setelah situasi sudah terkendali, mereka mulai berdiskusi untuk melanjutkan tugas mereka. Baby pun mengatakan bersedia berduet dengan Stella, namun setelah itu mereka diharuskan untuk tidak bertemu kembali. Dodol pun setuju dan meminta Stella untuk menjalankan tugas tersebut demi kebaikan dan juga keamanan mereka. Dodol juga memberikan permintaan maafnya karena sudah terjerumus dalam godaan Baby mulus ini. Mulus banget gila. Hanya saja hatinya tetap setia kepada Stella dan tak pernah tergantikan.
Kemudian mereka pun meluncur ke rumah pelanggannya yang ternyata sangatlah besar. Dodol, Stella, dan Debbie melaksanakan tugas mereka sesuai rencana. Tapi tiba-tiba ada orang yang datang dan memukul si Dodol, dan ternyata itu adalah bos mereka. Dodol dan Stella pun dibawa ke sebuah ruangan lain. Awalnya mereka mengira bosnya akan memberi hukuman terkait kasus dengan senator. Akan tetapi bosnya menodongkan pistol kepada mereka dan membongkar rencana mereka ingin melarikan diri dari agensi ini dan membuat bosnya itu semakin murka. Dan ternyata Baby adalah mata-mata dari EPEP agensi tersebut. Bosnya itu meminta Baby untuk mendekati Dodol dan Stella selama mereka tinggal bersamanya. Baby yang berperan sebagai pengawas dan melaporkan gerak-gerik mereka kepada bosnya. Tidak mengherankan melihat Baby seringkali menguping pembicaraan mereka. Bosnya juga mengungkapkan hubungan yang spesial dengan Dodol, yang dimana Dodol sering menemuinya untuk mengadu sesama batang. Lah iya, itu dia si Dodol, edan kesakitan Dodol. Bos merasa tidak setuju jika Dodol pergi begitu saja dengan Stella, dikarenakan bosnya ini tidak ingin teman batangnya direbut oleh orang lain. Dan tiba-tiba saja Baby menyeruduk si bos dan mengambil senjatanya dan juga ingin mengkhianati bosnya itu, dikarenakan Baby ingin menyelamatkan si Dodol. Akan tetapi bos bergerak sangat cepat dan menembak perut Baby ini. Aduh, si mulus cantik modar. Kemudian Dodol memohon untuk bosnya membiarkan Stella selamat, dikarenakan Dodol sangatlah mencintai Stella. Sang bos yang merasa kesal memaksa Stella untuk menembak Dodol detik ini juga. Dan akhirnya Stella pun harus kehilangan orang yang ia sangat-sangat cintai. Wah, sedih gila. Di akhir film terlihat Stella diantar oleh seseorang supir barunya. Namun tragisnya adalah Stella dipaksa terus-terusan melakukan maksiat kotor oleh bosnya. Namun film pun diakhiri dengan tetesan air mata Stella. Bah edan, gua yang ngebawain alur cerita malah ikutan sedih goblok. Oke, sekian dan terima kasih. Maaf bila ada salah kata dari saya. Gua nih. Bye bye.